setelah minggu lalu kita membuat tekado, sekarang kita mau buat masakan ala Jepang lagi. Kali ini saya akan membuat shrimp roll. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat shrimp roll, kita lihat yuk ada apa saja. Tapi nanti untuk ukuran lengkapnya, saya akan tuliskan di deskripsinya ya. Kita cek dulu saja apa saja bahan-bahan yang diperlukan. Nah, ini dia, ada udang kupas, kemudian ada ayam filet, terus ada 2 putih telur saja, putihnya saja untuk membuat adonannya. Yang ini ada trio tepung, ada tepung panir, ada tepung maizena, dan tepung tapioka. Ini nanti ukurannya ada bawang putih, dan ini ada bumbu-bumbu penyedap seperti garam, penyedap rasa, dan juga gula. Dan ini ada minyak-minyakan, ada minyak ikan, ada kecap ikan, ada kecap wijen, ada kecap asin, dan juga ada minyak goreng. Yuk kita langsung saja buat adonannya. Kita akan menggiling semua adonannya menggunakan food processor Vienta. Nah, ini kita akan menggunakan chopper dari Vienta. Menggiling adonannya, saya terlebih dahulu akan memanaskan air atau kukusan untuk memasak nanti shrimp rollnya untuk mengukus. Saya akan menggunakan smart cooker Vienta, nanti pakai steamer ini, dan ini dikasih air ya seperti biasa. Nah, ini enaknya smart cooker Vienta, kita juga bisa untuk tidak hanya untuk masak nasi, tetapi juga bisa untuk mengukus. Nah, ini dia, saya akan setting sampai ke menu kukus. Nah, ini kukus, saya akan naikkan waktunya 25 menit deh, karena kita sambil nunggu untuk kemudian tekan start, tahan 2 detik. Karena kenapa saya setting 25 menit, sebenarnya untuk mengukus 15 menit nanti cukup, tapi nanti saya akan masih ngambil waktu untuk membuat adonannya, membuat kulitnya. Jadi ini saya setting dulu 25 menit. Jadi pas nanti adonan jadi, sudah digulung, nanti airnya sudah panas, kita bisa langsung mengukusnya. Ini dia chopper multifungsinya dari Vienta. Choppernya, ada yang masih bingung cara pakainya? Saya praktekkan ya cara memasangnya supaya tidak ada yang bingung lagi cara memasangnya. Ini kita cari tanda gambar kunci di sini, gambar gembok. Ini juga kita cari gambar gembok di sini. Nah, caranya kita dekatkan gambar gembok dan gambar gembok dari posisinya seperti ini dulu, kemudian kita putar dan sampai bunyi klik. Nah, seperti itu. Baru selanjutnya kita pasang bolnya, gagangnya selalu taruh di belakang dulu, kemudian kita putar klik. Nah, sekarang untuk choppernya kita akan menggunakan chopper mata pisau yang stainless. Yang ini ya, jangan yang plastik, karena kalau plastik itu untuk membuat adonan kue atau roti. Nah, ini dia, kita pasang, pastikan ini masih suspensinya bagus tuh, ngeper. Sekarang kita tutup. Ini tutupnya juga akan menjadi tidak akan muter kalau seperti ini. Kalau ditaruh di depan seperti ini tidak akan muter. Atau ditaruh terlalu jauh seperti ini juga pasti nggak akan muter seperti ini. Yuk kita coba-coba, pasti nggak akan muter. Nah, dia food processor Vienta ini, choppernya, jika posisinya tidak tepat, dia tidak akan pernah muter. Sekarang caranya gimana? Caranya kita cari kuncian ini, kita letakkan di dekat kunciannya, dekat gagangnya. Nah, ini dekat sekali, kemudian kita putar sampai bunyi klik. Nah, seperti itu caranya ya. Tapi saya akan buka dulu untuk memasukkan adonannya. Yuk kita masukkan adonannya sekarang. Bahan-bahannya kita akan masukkan, kita akan chop menjadi satu. Udang kupasnya saya masukkan. Perbandingan udang kupasnya itu dia lebih sedikit dibandingkan ayamnya ya, 2:3. Nah, ini udangnya, kemudian ayamnya ini juga saya sudah potong-potong. Kenapa harus saya potong? Supaya food processornya jauh lebih awet. Kalau nggak dipotong bisa nggak, Mbak Dian? Bisa dong, tapi supaya lebih awet, lebih baik kita potong dulu supaya food processornya lebih awet lagi. Nah, ini putih telurnya masukkan. Kemudian campuran 3 tepung tadi, duet 3 tepung tadi. Bumbu-bumbunya nanti saya tuliskan semua lengkap di deskripsinya ya.
Dan ini ada lagi bawang putih yang sudah saya haluskan, atau mau dihaluskan belakangan di sini juga tidak apa-apa. Kemudian saya masukkan minyak sayurnya. Minyak sayurnya ini 2 sendok makan. Kemudian kecap asinnya 1 sendok makan saja. Minyak wijennya untuk menghilangkan bau amis 1 sendok makan. Dan kecap ikannya 1 sendok makan juga. Semua bahan sudah masuk, sekarang saatnya kita tutup food prosesornya. Nah, ini didekatkan dengan gagangnya. Pastikan dekat dengan gagangnya, tinggal kita putar sampai bunyi klik. Seperti itu. Sekarang kita langsung giling. Bisa menggunakan stick 1 atau stick 2. Sekarang kita matikan, kita lihat adonannya seperti apa. Ini nggak sampai 5 menit ya. Kita lihat yuk adonannya seperti apa. Nah, adonannya seperti ini ya. Nah, ini kalau mau dihaluskan lagi juga boleh, mau terserah selera saja. Ini saya nggak begitu halus, saya karena maunya ada tekstur sedikit udangnya. Tapi kalau mau dihalusin lagi monggo terserah, tinggal ditambahkan saja waktunya. Ya ini yang pasti untuk sampai lembut sekali nggak perlu sampai 5 menit. Ini dia seperti ini. Nanti ini saya bersihkan dulu dan kita akan membuat kulitnya untuk membungkusnya. Ini dia hasil adonan yang tadi. Dalamnya saya sisihkan dulu di sini ya. Food prosesornya sudah saya bereskan. Sekarang saatnya kita membuat adonan kulitnya. Nah, ini ada tepung maizena, terus garam. Ini garam. Ups, garamnya belum ke bawah. Oke. Terus ini ada, tadi kan untuk bikin adonannya ini kita hanya membutuhkan putih telur 2 ya. Dan ini sisa kuning telur 2 ditambah 2 butir lagi, 2 butir telur utuh. Kita satukan semuanya. Terus kita tambahin margarin yang sudah dilelehkan, 2 sendok makan sudah dilelehkan. Juga ada airnya 100 ml atau kira-kira dikurangin saja sesuai kebutuhan. Nah, ini kita campur, kita aduk sampai rata. Terus nanti kita akan dadar campuran ini, telur ini, untuk membuat kulitnya. Nah, nanti kita lihat ya. Untuk proses mendadarnya saya nggak usah perlihatkan ya, supaya prosesnya lebih jelas. Tinggal didadar setipis mungkin. Nah, ini sampai teraduk rata, kemudian didadar tipis-tipis untuk nanti membungkus adonannya. Nah, ini dadaran saya sudah jadi, tapi kayaknya teflon saya terlalu kecil ini, jadi terlalu pendek. Kalau ibu punya teflon yang lebih besar, buat yang lebih lebar lagi ya. Nah, sekarang yuk coba kita gulung. Bagaimana caranya untuk menggulung adonannya? Kita butuh plastik untuk membantu menggulungnya. Nah, ambil satu seperti ini. Terus kita kasih adonannya. Nah, ini ya, kira-kira ya. Kalau ini lebih lebar, telurnya pasti, dadaran telurnya ini pasti lebih enak lagi. Nah, 2 sendok makan paling ini saya bisanya. Kalau lebih lebar nanti bisa 3 sendok makan ya untuk menggilingnya. Untuk bungkusnya maksudnya.
Nah, ini diratain dari ujung ke ujung dulu karena kita mau gulung adonannya dengan menggunakan dadaran telur ini dibantu dengan plastik ini supaya lebih mudah. Nah, ini saja, jalanin terus. Nah, ini dia. Ini dah kita gulung saja pakai plastiknya seperti ini, lalu kita kukus. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pada mau menggunakan plastik juga nggak apa-apa, tinggal kukusan adonan saja. Nah, seperti ini. Nanti saya contohin satu lagi, kemudian gulung sendiri sampai adonannya habis ya. Ini sambil dikencengin begini ya, sambil ditekan kenceng, terus muter terus. Nah, sudah, lakukan semuanya sampai adonan habis, terus nanti kita kukus. Nah, ini gulungan saya sudah selesai. Jadi berapa ini kita masukkan ke tempat pengukusnya. Pengukusnya teman-teman boleh menggunakan plastik seperti saya, tapi ditusuk-tusuk lidi dulu ya. Tadi saya sudah saya tusuk-tusuk pakai tusuk gigi. Nah, ini dia. Saya jadi berapa adonan? Oh, ini bisa jadi 7 adonan. Jadi yang resep saya ini bisa menjadi 7 adonan. Dan sekarang kita siap kukus di New Smart Cooker. Nah, ini kukusan kita sudah matang, adonannya sudah memanaskan selama 23 menit karena tadi saya tinggal sholat dulu. Nah, ini saya matikan. Ketika mematikan, ini tekan off atau sentuh off itu 2 detik. Nah, seperti orang fingerprint ya. Yuk kita lihat seperti apa hasilnya. Tara. Saya akan coba angkat. Panas ya. Nah, ini dia. Ini dia. Coba kita mau buka seperti apa hasilnya. Oh ya, ini teman-teman bisa juga loh kalau tidak mau merebusnya atau mengukusnya nggak apa-apa. Jadi adonan tadi setelah dibungkus itu langsung di freezer saja. Jadi tidak usah dikukus dulu, tidak apa-apa. Yuk coba saya akan potong adonannya seperti apa. Apakah dia akan bubar atau tidak. Saya akan menggunakan pisau kesayangan saya dari Sweden. Nah, ini dia. Kita mau motongnya itu miring ya, biar cantik seperti yang ada di hotband. Nah, ini kalau teman-teman nggak mau ngukus seperti saya nggak apa-apa. Jadi sebegitu adonan sudah tergiling langsung dibekukan semalaman baru bisa dipotong seperti ini. Ternyata tidak hancur ya. Nah, ini dia seperti apa tekstur dalamnya. Nah, terlihat dengan jelas ya. Nah, kalau mau digoreng, ini tinggal digoreng saja. Caranya nanti bisa ditepungin dulu. Ini tepung terigu saja, atau boleh juga menggunakan tepung panir juga boleh. Nah, seperti ini. Sudah, tinggal digoreng saja. Gitu. Atau ini dikasih tepung yang rada basah sedikit, baru nanti ke tepung kering, itu juga bisa. Nah, seperti apa hasil gorengannya? Saya sudah bim salabim, saya sudah punya hasilnya, saya sudah digoreng. Nah, ini dia hasilnya. Silahkan, shrimp roll sudah bisa dihidangkan untuk keluarga kita tercinta. Bisa untuk cemilan atau bisa untuk lauk makan. Selamat mencoba.